Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami sejarah hidup kami. Yang harus kami jalani, kami lalui, kami pelajari, kami renungkan. Untuk mengenal kehendak-Mu dalam diri kami. Apa yang Kau kehendaki dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama ini sangat menarik bahwa Paulus mewartakan kabar gembira di sinagoga. Lalu ketika dia diminta maju, maka dia bercerita tentang sejarah bangsa Israel. Sampai sejarah bangsa Israel sampai bagaimana Tuhan bekerja lewat perjanjian lama, Tuhan bekerja lewat pembebasan dari Mesir menuju tanah terjanji, kemudian para raja-raja, Daud dan seterusnya yang dijanjikan sampai menjanjikan diri pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Yohanes Pemandi, Yesus Kristus. Dan ini menarik sekali bahwa kemudian Paulus menunjukkan kepada bangsa Israel, hidup bangsa panggilan orang Israel itu ada sejarahnya, ada sesuatu kontinuitas dari masa lalu ke masa sekarang, dan orang belajar dari apa yang di masa lalu sehingga tahu apa yang diharapkan dari masa lalu untuk seseorang yang bernama Yesus yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, oleh para nabi, oleh raja-raja, ya, oleh kitab suci. Siapakah Yesus itu? Dan ini penting bagi orang Yahudi karena mereka tahu sejarah hidup mereka. Tapi kemudian karena mereka menolak Yesus yang menjadi pemenuhan dari janji perjanjian lama, janji Allah perjanjian lama, maka Yesus tidak lagi hanya kepada orang Israel, orang Yahudi, tetapi kepada segala bangsa. Dan Paulus dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada segala bangsa. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi segala bangsa, kepada semua makhluk. Inilah yang kita sebut dengan universalitas dari karya keselamatan Tuhan. Kepada semua orang, segala suku, segala bangsa, segala bahasa memuji Engkau. Maka kita bisa melihat dalam Mazmur tanggapan, segala bangsa, segala suku memuji Engkau, memuji Allah. Dan ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwa agama kita bukan sesuatu yang sekali jadi, tetapi ada kontinuitas dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan kemudian mau seperti apa ke depan, kita melihat dalam sejarah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat sejarah hidup kita, sejarah bangsa Israel, sejarah gereja, sampai gereja Katolik, ya. Itu semua adalah dari pengalaman perjanjian lama, perjanjian baru, lalu kemudian diteruskan dalam gereja, dan teruskan sampai sekarang, diteruskan dalam diri paus-paus kita, menjadi lembaga otoritas yang menafsirkan perjanjian lama, menafsirkan kitab suci untuk sesuatu ke depan, untuk sesuatu yang bisa kita jalankan. Dan ini penting kalau kita lihat bagaimana paus yang sekarang, Leo ke-14 ini memilih paus Leo ke-13 sebagai namanya. Leo sendiri adalah singa yang harus berhadapan dengan musuh-musuh yang kelihatan maupun yang tak kelihatan dengan gagah berani tanpa takut. Dan dia memegang malaikat Mikael sebagai pangeran malaikat yang menghancurkan kuasa kegelapan, yang menghancurkan Lucifer sebagai malaikat yang menentang Tuhan. Di situ juga kita bisa melihat Leo juga Paus Leo ke-13 juga memohon bantuan kepada Bunda Maria yang menolong gereja, ya. Maka ketika Paus Leo ke-13 berhadapan dengan era baru, dengan industrialisasi di mana orang ditiadakan dalam tanda petik, ya, ajaran sosial gereja yang tak hanya bicara tentang yang rohani, tetapi yang juga bicara tentang hal-hal yang duniawi dalam kerja, dalam masa depan yang dihadapi. Sekarang misalnya Paus Leo ke-14 berhadapan dengan teknologi yang sangat canggih, AI, yang sangat berguna pasti, tetapi juga akan sangat meniadakan aspek kemanusiaan. Ya. Orang tidak peduli lagi dengan kerapuhan, ketidakberdayaan,
kelemahan manusiawi kita. Ya, semua digantikan dengan teknologi yang serba canggih, yang serba hebat, yang bisa kita sedang berhadapan dengan realitas itu, dengan robot segala macam. Ya, artificial intelligence dengan robot, semua bisa diganti dengan alat. Ya. Lalu orang bahkan sangat mengerikan, ada banyak kekacauan juga, orang menikah dengan robot yang dia ciptakan sendiri, dengan AI, tokoh sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak berhadapan dengan realitas itu, kita bisa melihat kenapa Tuhan dan Roh Kudus memilih orang seperti Paus Leo ke-14 ini. Ya, mudah-mudahan kita berhadapan dengan sesuatu yang dapat ditangkap oleh gereja, oleh pemimpin gereja dan kita semua, supaya kita tidak tenggelam dan dihancurkan dengan robot-robot yang bisa memanipulatif, bisa berbohong, bisa menciptakan apa yang seolah-olah sungguh benar dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana mengenal kehendak Tuhan dari sejarah hidup kita masing-masing. Ya, kita perlu tahu jadi masa lalu kita, lalu sekarang ini ya kita terima dari sejarah perjalanan kita. Tidak bisa menolak kenapa saya begini dan mengapa saya begini. Nggak perlu lagi diterima, dipelajari, direnungkan. Ya, kita digging, menggali lagi, melihat kembali apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam hidupku untuk masa yang bisa aku lakukan ke depan ini, atau sekarang dan ke depan ini. Jadi mari kita lihat, saudaraku, panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam diriku dengan melihat sejarah ke belakang, lalu kita belajar, lalu merenung, melihat, lalu menggali dan mengobservasi apa yang kira-kira Tuhan kehendaki dalam diriku dalam saat-saat ini. Semoga kita semua menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengenal rahmat-rahmat Tuhan yang telah kita jalani dalam hidup ini. Sekali lagi, hidup ini adalah anugerah. Kita lihat apa yang di masa lalu, masa sekarang, dan kita belajar untuk ke depan. Ya, semoga Tuhan seperti Paulus kemudian mengenal sejarah bangsanya, sejarah imannya, dan ia dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada segala bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi. Kita pun dipanggil untuk mewartakan Kristus dengan konkret. Sebagai apa? Sebagai pastor, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai umat Allah. Itulah Tuhan memanggil kita menjadi pewarta kabar gembiranya dengan apapun. Tuhan berkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.